kantor notaris DPAT yang merupakan milik dari Bapak I. Nyoman Cakranegara. Selamat datang dan terima kasih sudah menyambut kami ya Pak Nyoman. Terima kasih sama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang akta jual beli, ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jika sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, dokumen apa saja sih yang harus disiapkan untuk selanjutnya dibawa ke notaris, Pak? Oh, baik, terima kasih Mbak ya. Selamat datang di kantor saya. Terima kasih. Luar biasa nih. Ya. Luar biasa. Pada siang hari ini ada satu pertanyaan. Yang pertama adalah kaitannya dengan jual beli ya. Ya, betul. Yang jelas kalau sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tentunya syarat-syarat yang krusial, yang paling vital itu adalah pertama sertifikat asli. Terus kedua, data pendukungnya adalah KTP, KK, akte nikah, PBB, bukti lunas dari penjual. Setelah itu KTP dan KK dari pembeli. Nah, nanti untuk pembayaran pajaknya harus melampirkan NPWP. Gitu Mbak. Baik, nah jadi yang sedang melakukan transaksi jual beli harus mencatat hal yang sudah disebutkan oleh Pak Nyoman tadi ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak Nyoman, biaya apa saja sih yang harus dikeluarkan ketika mengurus akta jual beli di notaris? Ya, yang pertama itu adalah kaitannya dengan pajak ya Mbak, PPh. Ya, betul. Jadi kalau penjual itu wajib membayar pajak ya. Terus kalau pembeli itu juga ada namanya BPHTB, biaya perolehan pajak atas tanah dan bangunan. Terus nanti untuk biaya akte, itu aja Mbak. Berarti ada 3 hal ya Pak ya yang harus diperhatikan untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang melakukan transaksi jual beli. Ya, jadi untuk 3 hal itu tadi harus dipersiapkan dengan benar-benar ketika Anda datang ke kantor notaris. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali mafia-mafia nih Pak, mafia-mafia tanah di sejumlah wilayah. Nah, apa saran Pak Nyoman agar transaksi tetap berjalan dengan aman, Pak? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali mafia-mafia nih Pak, mafia-mafia tanah di sejumlah wilayah. Nah, apa saran Pak Nyoman agar transaksi tetap berjalan dengan aman, Pak? Ya, yang jelas untuk keamanan, pertama itu harus cek sertifikat Mbak. Jadi yang memegang peran penting adalah bagaimana prosedur pengecekan, terus sesuai dengan prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan ya. Terus kalau mungkin memungkinkan masih ada keraguan-raguan, mungkin harus perlu cek lokasi. Baik. Jadi buat yang ingin membeli tanah, hati-hati jangan sampai kalian terjebak sama mafia-mafia tanah yang ada. Jadi harus lebih berhati-hati ya Pak Nyoman ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini banyak ditemukan adanya sertifikat-sertifikat ganda nih Pak. Nah, menurut Pak Nyoman, bagaimana solusi atas masalah ini? Ya, kalaupun ada sertifikat ganda, yang jelas prinsip utama yang harus dilakukan adalah bagaimana prosedur pengecekan itu dilakukan. Ya, artinya sertifikat pertama kali yang datang harus dicek di BPN, terus dilihat di buku tanahnya. Nah, nanti kalau dari BPN sudah menyatakan itu bersih, itu akan dicap di sertifikatnya bahwa sertifikat itu bersih. Kalau itu yang manual ya.
Kalau yang elektronik otomatis sudah nanti akan keluar pengecekan elektronik. Nah, yang jelas kita percayakan kepada Badan Pertanahan. Nah, kira-kira mengapa kejadian seperti sertifikat ganda ini bisa terjadi, Pak? Kira-kira apa penyebabnya? Ya, banyak hal ya. Bisa juga karena buku tanahnya yang tumpang tindih, terus kaitannya juga ada oknum-oknum yang nakal yang bermain gitu ya, Mbak. Oh, jadi begitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah semua sertifikat hak guna bangunan bisa dinaikkan statusnya menjadi sertifikat hak milik, Pak Nyoman? Oh, tidak bisa, Mbak. Jadi yang bisa ditingkatkan menjadi hak milik itu adalah khusus untuk HGB yang perumahan, yang sudah ada IMB-nya. Ya. Nah, kalau itu kaitannya dengan ruko, rumah dan kantor yang pinggir jalan, itu tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi kaitannya dengan tanah-tanah pabrik, ya, perusahaan-perusahaan PT yang untuk pabrik itu tidak bisa. Berarti hanya untuk perumahan ya, Pak, yang bisa dinaikkan statusnya. Nah, jadi itu tadi beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Pak Nyoman terkait akta jual beli dan juga transaksi jual beli. Dan Bapak Ibu harus perhatikan ya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Nyoman tadi, jangan sampai tertangkap oleh mafia-mafia tanah, dan juga harus mempersiapkan biaya-biaya yang dibutuhkan ketika datang ke notaris beserta dokumennya juga, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, terima kasih Pak Nyoman atas waktunya. Terima kasih sudah membiarkan kami untuk berkunjung ke kantor Bapak yang luar biasa ini. Semoga lain kali kita bisa mengobrol lebih banyak lagi. Amin. Ya Pak ya. Ya, semoga sehat semuanya Mbak ya. Amin. Jangan lupa prokes. Nah, itu penting. Jangan lupa tetap terapkan prokes karena saat ini pandemi masih ada di sekitar kita.